semua Sobat Pejuang TA, kembali lagi bersama kita lagi di podcast TA Finalex 2021. Sebelum memulai, seperti biasa, kita akan kenalan dengan aku Ivana. Dan aku Ray sebagai partner Ivana pada kesempatan kali ini. Jadi kita yang akan memandu jalannya podcast TA kali ini. Kita udah kedatangan narasumber yang teman-teman udah bisa lihat di layar. Ini ada Mbak Foni. Say hi, Mbak. Halo. Hai. Hai semua. Mbak Foni Aulia Sitasya ya. Nama Iya. lengkapnya itu dari DKV ITS angkatan 2017. Dan baru lulus di wisuda 1 Januari kemarin. Itu. Nah, oke. Jadi karena di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut tentang TA dan topik yang Mbak Foni ini angkat. Biar teman-teman bisa mempersiapkan kalau misalkan mau mengangkat topik yang sama. Oke. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan yang khusus tentang Mbak Foni banget, kita mau bahas dulu secara umum. Jadi kan di podcast-podcast sebelumnya udah dijelasin tuh seputar TA secara umum tuh kayak gimana, konseptual itu apa, tugas matkul TA itu kayak gimana. Nah, sekarang di episode 8 ini kita mau bertanya seputar sidang TA-nya. Nah, kalau sidang itu ini nggak sih Mbak, kayak ada kayak revisi, terus dosennya ngasih catatan kayak gitu. Terus itu tuh harus sidang ulang apa kayak ya udah ngumpulin hasil revisiannya itu, Mbak? Oh iya. Kalau misalnya TA yang aku kemarin lalui sama teman-teman itu, jadi waktu K2-nya ya. Waktu K2 itu kita lihat, jadi kan pasti ada catatan dari dosen. Kita pasti siap-siap kayak kertas sama bullpoint buat nyatet apa aja yang perlu direvisi kan. Nanti pasti ada revisi lah. Nanti ada yang revisinya tuh banyak atau dikit kan tergantung. Lalu dosennya nanti bilang perlu sidang lagi atau enggak, itu keputusannya di dosen semua. Kalau misalnya emang harus banyak yang merubah, banyak yang nggak sesuai, itu mungkin nanti bisa disuruh sidang lagi. Tapi kalau temanku kemarin sempat ada yang disuruh sidang lagi, tapi akhir-akhirnya dia boleh lanjut tanpa sidang juga, bisa ngasih revisi aja. Oh, gitu ya. Kalau sidang yang K4 kan sidang terakhir tuh, itu juga kayak gitu juga Mbak, sistemnya sama? Iya, kurang lebih sama sih. Kalau misalnya sidang keempat kan kita pasti sebelum sidang itu udah tanya kan ke dosen pembimbing sama penguji. Jadi kemungkinan buat bakal nggak lanjut itu lebih kecil. Kalau misalnya kamu revisinya tetap dikerjain, semuanya tetap dikerjain, pasti kemungkinan besar kamu bakal lolos di keempat. Mungkin nanti ada revisi kecil gitu. Revisi kecil itu cuma dikumpulin setelahnya aja, gitu. Nggak perlu sidang lagi. Oke. Setelahnya Van berarti kok kayak gitu. Jadi kalau yang akhir tuh nggak ya minim lah kalau di sidang lagi ya. Iya, Mungkin yang minim. K2 itu ya bisa sidang Iya, lagi. Yang paling rentan tuh K2 ya, Mbak? Atau gimana nih? Iya sih, Yang paling menurutku sih rentan. K2. Soalnya kan dari K1 itu kan pasti kalian beda kan. Kalau K1 kan sama dosen konseptual. Kalau K2 kan sama dosen penguji sama pembimbing kan baru. Dosen pembimbingnya kan waktu itu kan ganti sesuai sama tema kan. Itu rawan di K2-nya sih kalau misalnya bakal lanjut apa enggaknya itu. Soalnya kan berubah banget kan. Beda sama kayak dosen sebelumnya. Kan ini kan ada dosen penguji, ada dosen pembimbing gitu. Rawannya di situ sih. Harus Jadi dihati-hati ya teman-teman yang menonton di K2 nantinya. ya, Perlu karena ada persiapan yang lebih matang. penilai baru ya, nggak cuma dosen pembimbing doang. Iya. Oke, lanjut Ray. Gimana Ray? Oke nih, Mbak. Mungkin teman-teman, kita berdua sih udah tahu ya, tapi teman-teman yang menonton ini mungkin hanya tahu dari sebatas judul videonya nanti. Kalau misalnya lebih rincinya nih, Mbak, tugas akhir ini yang Mbak angkat ini topiknya tentang apa sih? Pertama, topiknya utamanya itu kan tentang desain motif. Terus ambil objeknya itu apa, kita ambilnya hewan endemik di Indonesia.
supaya jadi untuk membantu mengembangkan industri kreatif di bidang fashion di Indonesia gitu. Ini hewan endemik tuh kenapa, Mbak? Apa karena Iya. suka hewan atau gimana tuh? Sebenarnya kalau awal-awal itu kenapa kok hewan endemik, kan kalian pasti sering banget kan ngelihat motif kalau misalnya di luar dimanapun itu pasti motifnya bunga-bunga gitu. Terus kalau ngelihat berita itu pasti sering denger lah kalau misalnya hewan endemik Indonesia kayak gajah, kayak Sumatera itu mulai punah gitu kan, banyak yang nggak tahu gitu. Kenapa nggak diangkat aja hewan endemik buat perkenalan gitu loh, buat orang-orang yang lain tuh ngerti sebenarnya hewan endemik Indonesia tuh rentan buat punah gitu. Ayo kenalan gitu hewan endemiknya. Sekalian ya berarti ya. Ya. Selain Iya, selain apa fashion juga kan, tapi juga berfungsi iya, juga sebagai pengingat kita semua kalau misalnya hewan-hewan di endemik di Indonesia itu ada ya, If so, Mbak. iya, Jadi Dan perlu kudu diperhatikan. dikenalkan. betul. Oke. Eh, unik sih karena kan ini motifnya hewan ya. Yang benar sih biasanya kalau kayak batik kayak gitu-gitu kan kebanyakan lebih ke floranya ya. Ini Mbaknya berani Iya. mengangkat fauna gitu. Mungkin ini sih kayak kok bisa kepikiran gitu mengangkat tema ini dengan khususnya hewan gitu kan, ngangkat fauna dijadikan desain motif gitu. Apakah Mbaknya emang udah ada basic suka fashion atau suka sosok tertentu gitu, jadi pengennya TA-nya ini tentang desain motif gitu? Jadi waktu itu kan emang kayak sebelum semester sebelumnya atau waktu dulu itu kan sering merhatiin kayak motif-motif yang ada gitu kan, kayak di sekitar, motif di jalan, di apapun itu kayak sering perhatiin. Terus ternyata di semester 6 itu kan ada matkul tambahan kan, boleh milih. Itu ada motif grafis. Terus ya udah deh coba ikut gitu kan, pengen ngedalemin. Terus akhirnya ikut, kok tertarik gitu. Terus kalau misalnya kenapa kok fashion, aku sih ngerasanya lebih tertarik aja ke arah situ, gimana gimana desain itu bisa kejual gitu kan. Desain itu nggak sekedar, oh desain aja gitu, nggak. Tapi gimana sesuai nggak sama orang, dan banyak yang suka nggak gitu, dan gimana cara ngejualnya itu juga banyak yang dipikirin gitu. Terus kenapa kalau fauna, itu soalnya ingin ngambil sih, karena banyak apa ya, fakta-fakta kalau berita ini banyak hewan yang punah kayak gini nih, dan ternyata kalau dicari-cari lagi tuh hewan endemik di Indonesia ternyata banyak gitu, dan banyak yang nggak familiar buat dengernya gitu. Jadi gimana kalau misalnya sekaligus ngenalin sama bisa ngejualnya juga. Wow. Selain desain, kalau berhubungan sama fashion pasti ada cuannya juga ya, Mbak. Iya, bisnis. Bisnis juga ya pasti Iya, berdampingan. Bisa banget dilanjutin gitu ya, Ray? Ah, iya, tentunya dong bisa berlanjut itu iya. kalau misalnya bisnis. Doakan aja ya biar bisa Wah, Amin, amin Mbak, bisa pasti, pasti. launching. Amin, pasti, pasti. Eh, Kasih. Ini Mbak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira persiapan apa aja ya Mbak yang dibutuhin kalau misalnya teman-teman sekalian atau mungkin Ivana juga nantinya akan mengambil topik TA dengan topik desain motif nih Mbak. Mungkin mempelajari jenis-jenis kain atau mungkin riset mengenai apa fashionnya zamannya sekarang gimana mungkin Mbak, atau gimana tuh Mbak? Jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya kalian mau ambil motif grafis yang buat tambahan itu, kalian ambil. Kalau misalnya udah kadung nggak ngambil, mau ambil TA yang motif, persiapin aja baca buku-buku banyak kan, gimana cara bikin pattern, itu banyak kok, kalian baca-baca bukunya situ. Terus kalau misalnya mau cari idenya apa, pasti kalian banyak-banyak cari di internet lah, apa aja gitu. Di market udah ada apa aja, yang belum ada apa gitu kan, yang jarang dipakai apa. Terus kalau misalnya kalian mau motifnya gimana, kalian bisa diskusi sama dosen juga, mau ambil motif grafisnya kayak gimana gitu. Dan terus tadi apalagi pertanyaannya?
Itu sih Mbak, apa yang perlu kita Ya, siapkan berarti mempelajari tentang fashion lebih lanjut juga ya Mbak, sering-sering baca buku. ya. Nah, terus baca tren-tren yang kalau di internet sekarang udah pasti banyak kok. Kalau misalnya tren 2020, 2021 gitu. Sama pelajarin target marketnya sih, mau buat siapa. Saya kan pasti desainnya beda banget kan. Kalau misalnya targetnya buat yang dewasa, yang lanjut, sama yang remaja kan pasti beda. Jadi harus disesuaikan desainnya sama targetnya. Gitu. Ya intinya sering baca dan mengikuti tren yang ada ya Mbak. Kalau soalnya kalau misalnya nggak Iya, relevan juga mungkin akan kesusahan nanti saat iya sidangnya ya Mbak. benar-benar. Oke oke. Kalau misalnya dari desain motif sendiri Mbak, outputnya tuh apa aja ya Mbak? Atau mungkin dari Mbak sendiri outputnya apa? Nanti bisa mungkin dijelaskan juga ke teman-teman apa-apa aja yang bisa di outputkan gitu dari desain motif. Jadi kalau buat desain motif yang kemarin kan fokusnya buat fashion ya. Jadi awal-awalnya tuh cuma untuk kain, jadi selembar kain gitu kan. Bisa dibuat apapun kan nanti. Kalau misalnya buat aparel juga bisa gitu. Terus kalau kemarin outputku ini bikin scarf, lalu selanjutnya tuh kita bikin desain media sosialnya juga kan, biar orang-orang umum itu juga tahu tentang motif ini, gimana coba tes pasar gitu kan. Jadi bikin feeds Instagram, bikin foto. Jadi kita foto produk sama model kayak gitu. Terus habis itu sempat juga kita bikin reels. Kan waktu itu lagi reels itu lagi awal-awal gitu kan, lagi booming juga. Jadi udah coba kita bikin reels buat pengenalan aja produknya sama bikin photoshoot produk gitu. Wow, kalau dipikirin kayak seru, asik banget ya nanti kayak kita coba-coba sendiri, kita apa namanya jadiin sendiri scarf-nya, motif yang udah kita bikin, habis itu kita bikin kontennya sendiri kayak reels tadi kan VCG dan Iya. kawan-kawan. Kalau dipikir sebenarnya agak seru ya Pan, tapi kalau sakit Ya, ya, dilakukan kayaknya. seru juga sih. Tapi ini nggak sih Mbak kayak sempat nyinggung kan ini seputar fashion gitu loh, desain motif kan bisa outputnya jadi fashion. Ada nggak sih Mbak kayak selain bukan fashion gitu misalkan jadi apa ya lebih ke aksesoris gitu-gitu yang mungkin kayak apa ya motif kursi gitu misalkan kursi kain gitu kan itu bisa juga nggak sih Mbak berarti? Iya, bisa banget kan. Itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke mana aja. Cuma fokusnya itu emang, kalau misalnya TA kan kita harus fokus ya ke satu topik gitu kan. Kita ambil fashion soalnya ngelihat kan, lihat kalau data-data dari apapun sebelum TA itu kan kita pasti cari di literatur data dari pemerintahan dan UMKM di Indonesia kayak bidang apa yang paling menonjol gitu kan. Banyak ternyata fashion itu tinggi gitu. Terus kenapa kita nggak ambil fashion aja gitu? Soalnya lihat persaingannya kan Indonesia kan kuat banget fashionnya. Tapi kalau misalnya lihat di luar negeri Indonesia masih kalah gitu. Kenapa kita nggak bantu buat dukung fashion Indonesia juga biar kuat, biar mampu bersaing ke luar negeri juga gitu. Akhirnya ambil yang fashion. Oh, Oke, keren banget. keren banget ya. Oke, untuk selanjutnya tadi sebenarnya udah nggak sih ya tentang penelitian yang harus dilakuin. Tapi kalau mungkin ini lebih ke menjurus aja sih. Penelitian yang Mbak sudah lakukan gitu khusus di proyek karya TA ini tuh apa aja? Misalkan apa mempelajari hewan endemik yang sendiri tuh lewat mana, terus tanya-tanya hal seputar fashion-nya tuh lewat siapa? Itu bisa dijelaskan, Mbak? Kalau misalnya penelitian di TA aku ini cukup banyak ya prosesnya. Jadi awal-awal itu studi literatur kan, kayak belajar gimana cara bikin motif yang benar, yang baik gitu kan, yang pas. Terus habis itu observasi. Observasi itu ada yang langsung sama nggak langsung. Jadi langsung itu ke kebun binatang Surabaya, itu aku observasi langsung hewannya. Jadi kayak ngeliat hewannya gimana, terus foto-foto gitu. Terus kan pasti kan di situ kan datanya kan butuh lebih lengkap lagi, terus dibantu dengan dari internet. Setelah itu dari hewannya sendiri
kita cari yang di market. Jadi observasi di market itu ngelihat motif yang udah ada di pasar itu gimana, apa aja, apa udah ada gitu. Yang disukai itu gimana, yang biasanya orang-orang pilih itu yang kayak gimana. Nah, itu kan observasinya ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Yang langsung itu kita cari langsung di pasar, kalau yang nggak langsung itu kita cari di marketplace gitu. Kita cari brand-brand itu ngeluarin motifnya itu kayak gimana. Itu pertama yang observasi. Terus setelah udah terkumpul semua datanya, kita studi eksperimental, jadi bikin konsep desain juga kayak gitu, terus kita coba desain beberapa desain, sekiranya mana yang cocok. Habis sudah cocok, terus final desain kan, kita tanyain lagi ke narasumber, ada dosen kemarin sama fashion designer, kita tanyain lagi gimana motifnya kayak gini gitu. Setelah dapat masukan banyak, kita revisi lagi, direvisi, terus udah dapat final design, kita kembalikan ke masyarakat, ingin tahu minatnya gimana di masyarakatnya gitu. Jadi lumayan cukup panjang sih prosesnya. Panjang banget ya, Van. Ini kalau dengar kayaknya cukup lebih panjang dari yang lain, tapi mungkin hanya sebatas dengaran saja ya. Mungkin yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi kalau saya ini kayaknya Iya. perlu, karena mengambil suatu hal yang spesifik dan fashion itu merupakan apa ya, digunakan semua orang, jadi penelitiannya mungkin agak lebih merinci dan banyak ya Mbak jadinya. Iya. Jadi mungkin banyak yang kepikiran gitu kan dari teman-teman, kayaknya penelitianmu kan gampang gitu kan, tinggal desain. Ternyata malah panjangan punyaku gitu, prosesnya malah lebih panjang, malah lebih banyak gitu kan. Jadi perlu banyak proses buat dapat desain itu. Bagi Oke. teman-teman yang ingin mengambil desain motif nantinya, dipersiapkan mentalnya untuk penelitian yang cukup panjang ya teman-teman semua. Oke, Ivana boleh lanjut. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ini setelah melalui penelitian yang cukup panjang, pastinya ya mungkin aja sih lancar-lancar aja, tapi kan pasti ada hal yang menjadi kendala Mbaknya gitu. Jadi mungkin apa kendala yang Mbaknya alami pas ngerjain TA? Apakah pas nyusun desainnya, konsep desainnya, karena kan ini fauna, jadinya agak susah nih dijadikan motif, terus apa ada kesusahan di narasumber yang mau diwawancarai, ini susah, terbatas gitu, atau kayak gimana? Kalau misalnya buat kendala sih pasti banyak ya kendalanya, cuma tinggal kitanya aja gimana ngaturnya. Yang pertama buat motif grafis hewan itu lumayan susah, karena kalau misalnya bunga itu kalau misalnya diputar dimanapun bentuknya, misal diputar 90 derajat ke kanan, kiri, ke bawah itu nggak masalah kan kalau dipakai. Tapi kalau misalnya hewan, kalau diputar itu agak bermasalah, kalau kebalik gitu saat dipakai kan agak bermasalah kan. Kalau hewannya itu lumayan ya challenge buat aku, buat gimana biar pas dipakai di kainnya. Terus kendala lainnya mungkin waktu itu pernah dari K2 ke K4 kan aku kan ganti konsep desain kan. Kalau misalnya ganti konsep desain pasti desainnya semuanya kan dirubah ya. Jadi aku waktu itu bikin 10 desain motif dari 10 hewan. Itu ternyata konsep desainnya harus dirubah. Jadi aku bikin lagi dari nol buat desainnya itu. Lumayan sih itu kendalanya lumayan berat juga. Kalau misalnya kendala narasumbernya sih, ini kita nggak bisa ketemu aja gitu. Jadi via online kan waktu itu kan lagi pandemi. Jadi gimana ngomong diskusinya tuh secara online. Kan biasanya enakan diskusi langsung kan daripada Iya, benar, Mbak. tuh. Jadi sih Wow, lumayan. 10 motif lumayan loh, Mbak. Apa tidak? Iya, 10 motif. Lumayan banget ya. Menguras loh 10 motif. Iya. Wow, keren banget. Demi menyelesaikan T aja dibela-belain nih. Iya, bela-belain biar lulus. Iya, karena aku mikir, wah, fauna jadi motif ini gimana? Bener tadi analoginya tuh bener ya. Kalau usah diputer-puter kan bunga akan selalu Iya. cantik gitu loh, mau dari Iya, dimanapun. Habis itu juga bener. penambahannya mau ditambah daun, mau ditambah apa tuh cocok-cocok aja gitu loh. Iya, Kalau hewan kan agak rumit ya, bener juga. Itu sebuah challenge juga sih. Dan mbaknya challenge banget. ambil gitu loh, berani. Terus ini mungkin masih dalam kendala sih Mbak. Berarti
entar itu jatuhnya kainnya motifnya tuh di apa ya tekniknya ini berarti di print gitu ya berarti teknik untuk Iya, ngerealisasiin di kainnya. ya aku ambilnya yang digital printing sih. Jadi Hmm. kendalanya pasti ya dari K1 ke K2, K3 tuh kendala printing juga sih. Jadi awal-awal itu pakai kain apa, ternyata bener-bener nggak cocok gitu. Ternyata kayaknya nggak cocok kalau misalnya buat desain kayak gini. Terus setelah di print, ternyata lebih gelap kan pasti printernya beda, nggak sesuai. Jadi yaudah kita ganti lagi. Kan kita kan bikin prototipe dulu kan sebelum benar-benar direalisasikan. Jadi ngelihat, oh ternyata nggak cocok. Terus baru akhir-akhir keempat, kan nggak bisa keluar rumah juga kan waktu itu pandemi. Jadi via online itu cari banyak toko gitu. Terus gimana bisa nggak kayaknya sesuai apa enggak gitu kan tanya-tanya juga. Oh kayaknya sesuai. Terus yaudah deh coba deh mau deh di print gitu, di test print. Akhirnya waktu di test print kegelapan gitu juga harus diterangin lagi desainnya nggak sesuai. Kan soalnya kalau misalnya buat desain motif kan hasil printnya tuh sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Kalau misalnya agak geser dikit itu, udah nggak sesuai, harus yaudah kita nanti bikin prototype, nggak sesuai, bikin prototype lagi, oh sesuai, baru kita print. Oh, Wow, kendalanya. ini sebenarnya menyinggung agak sensitif ya, Mbak. Berarti dana yang dikeluarkan agak lumayan ya, Mbak, kalau print Ya, ulang terus. lumayan sih, soalnya lumayan banget. Soalnya kita printnya kan kalau misalnya dikit, itu kan lebih mahal. Kecuali kalau mau printnya Hmm. tuh satu gulung kain itu kan, baru nanti lebih murah. Jadi lumayan lah. Aku kepo sih Mbak, kalau misalkan di range harga nih, biaya yang udah dikeluarin misalkan dari 1 sampai 5 juta, apa di atasnya, apa di bawahnya 1 juta, itu bisa di-spill nggak sih Mbak? Oh, kalau kemarin sih lumayan sih nggak sampai yang berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung, jadi prototipenya itu pertama aku giniin, biar nggak habis banyak ya. Kalau mau tes warna aja ya awal-awal gitu kan. Itu di print aja di kecil-kecil. Jadi nggak perlu habis banyak. Terus baru dilihat, oh ternyata nggak cocok kan nanti bisa dibenerin lagi ya. Mungkin sekitar 2 kali ya. Gitu. Wow ya, lumayan Wah, ya. lumayan juga Semuanya ya. ya dari awal sampai akhir sama dana-dana lainnya yang kecil-kecil gitu. Duaan ya, Mbak. Nah, teman-teman Ya. yang desain motif, ada tips juga tadi dari Mbaknya biar kalian tidak mengeluarkan uang yang lebih banyak. Ya. Kontribusi dua, ya itu lumayan nih sih, Mbak. Lumayan. Iya, lumayan sih. Nggak seberapa hitungannya sih pas lah gitu. Kalau misalnya ngeliatnya ya pasti nggak Tapi terlalu sekali banyak lagi effort. ya, karena emang mengambil topik dengan tema fashion juga pastinya akan mengeluarkan uang ya untuk merealisasikan. Iya. Dan jadi teman-teman yang ingin mengambil topik ini mungkin bisa disisihkan dari sekarang. Iya. Budgetnya kayak Jadi Boleh apa ya, nabung dulu. banyak juga gitu loh yang dipelajari ternyata Mbak, kayak jenis kain, terus Iya. digital printingnya tuh gimana, terus belum lagi motifnya sendiri, hewannya kayak gimana, terus selera pasar kayak gimana. Aduh, pusing ya. Iya. Cukup Lumayan banyak Bang. sih. Jadi banyak ke risetnya juga kan. Kemarin kan ornamen utamanya emang hewan endemik kan. Tapi ornamen pendukungnya kan harus sesuai dengan hewan endemiknya. Misal kalau dia endemiknya di daerah Sumatera, terus dia di Sumatera mana? Misalnya Sumatera Utara gitu kan. Di situ ada apa aja gitu. Jadi satu hewan itu harus melihat, oh dia makanannya apa, tinggalnya di mana, hutan hujan atau di mana, terus apa warnanya gitu kan sesuai tempatnya. Jadi banyak risetnya ke situnya sih. wow. Banyak. Sebelum aku mengetahui ini semua, anggapanku kalau salah desain motif ini agak seribet itu sih, Mbak. Tapi kok setelah mendengarnya, wow, rinci banget ya, sangat apa mendalam gitu loh. Dalam motifnya sendiri Iya, ada beberapa penelitian sendiri udahan gitu loh untuk motifnya. iya, Wow, iya. Banyak sih, keren banyak banget. risetnya sih. Tiap motif itu kan, tiap motif kan ada risetnya sendiri-sendiri, tiap hewan ada risetnya sendiri-sendiri. Terus sebelumnya juga kita nge-share kuesioner kan, Hmm. tanya-tanya ke usia 25 sampai 30 gitu. Gimana, kenal nggak sama itu hewan endemik, terus
pinginnya mereka kayak gimana, itu kan kita juga harus tahu target pasarnya. Jadi lumayan banyak lah risetnya. Ivana mungkin tadi apa yang ngambil jadi ngambil. Jadi mikir 1000 kali lipat. Ambil aja, nggak apa-apa. Aduh, emang wanita kuat ini ya Mbak Foni. Bisa lulus tepat waktu dengan riset sedemikian rumitnya gitu. Mbak, sebenarnya aku Alhamdulillah, merasa betul. kepo juga nih, Mbak. Tadi kan Mbak bilang Mbak bikin 10 desain motif. Nah, itu 10-10-nya apa ada riset masing-masingnya? Atau gimana tuh, Mbak? 10 itu enggak, 10 itu jadi awal-awal itu waktu kelas 1 disuruh 20 desain kan. Terus habis itu Oh, wow. Oke. iya, disuruh 20 desain, terus habis itu waktu K2 udah 10 desain aja. 10 desain itu maksudnya satu hewan endemik satu desain. Jadi aku ada 10 hewan endemik, jadi 10 desain kan jadinya. Nah itu tapi challenge-nya itu dari satu hewan endemik aja itu risetnya tuh banyak banget, bener-bener nyari dari jurnal, kan ada jurnal yang penelitian hewannya gitu kan, lengkap kan, misalnya mereka tinggalnya di mana, itu kan dilihat. Jadi lumayan sih kalau misalnya 10 desain aja, kelihatannya cuma 10 desain gitu ya, tapi kalau misalnya dilihatin di dalamnya itu banyak banget risetnya sih, gitu. 10 desain, 10 hewan, 10-10-nya kudu peneliti satu-satu. Aduh. Iya, warnanya juga harus, kenapa milih warna itu gitu kan, harus disesuaikan dengan lingkungannya juga gitu. Ambil warnanya. Wow. Oh. Pertanyaan tadi berhubungan dengan apa yang baru saja dijelaskan ya. Kan tadi Mbak bilang apa? Sebentar. Pas sidang TA nih Mbak. Mbak kan tadi seperti dibilang melakukan riset terhadap 10 desain motif gitu. Apakah karena hal itu menjadi suasananya itu jadi gimana tuh Mbak? Jadi lebih tegang kah? Karena ada 10 takut salah jawab, yang A seharusnya yang B jawabannya seharusnya C, atau gimana? Dan kira-kira untuk teman-teman yang ingin mengambil desain motif nantinya, ada tips-tips khusus dari Mbaknya di saat sidang nanti? Waktu itu yang paling, sidang kan pasti kan menegangkan ya, kayak deg-degan banget kan. Kalau misalnya K1 sih lebih santai gitu kan, dosennya cuma satu, presentasi gitu kan. Kalau misalnya K2 sih yang paling menurutku deg-degan banget, soalnya baru pertama kali sama penguji kan. Penguji 2 sama ada pembimbing 1 kan. Dan itu kan kayak baru denger juga kan pengujinya, oh ternyata topiknya kayak gini. Jadi itu yang paling deg-degan banget ya. Nah menurutku yang paling banyak revisinya itu di K2-nya itu sih. Banyak banget kan ngubah konsep desain gitu. Lumayan juga harus kuat. Dan pertanyaan-pertanyaannya pasti ya harus yakin lah kita sama desain kita. Kalau kita sendiri nggak yakin sama hasil TA kita, gimana kita yakinin dosennya gitu kan. Sampai ya udah kita revisi, pokoknya tuh intinya kita, kalau misalnya ada revisi dari dosennya, ya udah kita terima, terus habis itu kita kerjain terus kita ACC-in lagi ke dosennya. Nanti kalau misalnya kita benar-benar ya udah kita sama dosennya, kalau misalnya ada revisi ya udah kita kerjain, kalau misalnya ada revisi nggak dikerjain ya itu biasanya masalah nanti kalau di sidangnya. Terus sampai keempat kan, keempat itu perasaanku sih lebih nggak seberapa menegangkan ya, soalnya kita kan sebelumnya kan udah tahu kan pengujinya kurangnya apa. Kalau misalnya udah kita benerin ya udah kita tinggal yakin aja lah pokoknya gitu waktu sidang, meskipun ya pasti ada aja kan, pasti ada pertanyaan yang kita agak-agak lupa gitu jawabnya, tapi ya udahlah yang penting kita udah maksimal, udah yakin, ya udah nanti mungkin ada revisi ya udah kita benerin aja gitu. Gitu sih. Wow. Lumayan lah. Lumayan ya Mbak. Jadi kalau Lumayan deg-degan. tadi aku juga nangkep sesuatu yang belum sempat diomongin sama narasumber yang udah kita interview ya. Iya. Kalau misalnya K2 itu ternyata K4 itu lebih santai karena emang di K2 itu udah dirombak semua masalahnya ya Mbak. Jadi di K4 itu lebih percaya diri dalam menghadapi sidangnya karena kita udah tahu konsepnya apa dengan jelas dan itu udah kayak finalnya gitu loh istilahnya. Bener ya Mbak? Berarti seperti itu ya? Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi Kalau soalnya personal ya Mbak. iya, aku K2 itu yang baru kerasa banget kan, pasti banyak banget yang ubah. Terus prosesnya ke K4 juga kan, kita kan sebelumnya udah tanya dulu, nanti ada sesi ke penguji dulu kan sebelumnya, revisian yang sebelumnya udah dikerjain apa belum gitu kan. Kan berarti kan di K4 itu
udah disetujuin kan, kalau misalnya di ACC kan berarti kan pengujinya udah setuju kan, tinggal kita melanjutinnya gimana. Jadi aku sih ngerasainnya K4 lebih tenang sih. Terus kita kan udah 2 kali kan ketemu pengujinya, di sebelumnya K2 kan udah ketemu juga, jadi lebih lumayan lah, meskipun ya deg-degan ini lulus apa enggak, tapi ada deg-degannya. Tapi perasaanku sih lebih santai gitu. Kalau K2 sih. Itu dia Oke. teman-teman. Tapi aku juga kepo nih, Mbaknya tuh tipe yang H-1 itu beneran kayak belajar banget mempelajari laporannya, terus biar besoknya melekat gitu, apa yang nggak kayak gitu, malah H-1 tuh harusnya nggak usah megang gitu biar relax. Gimana sih, Mbak? Oh, kalau aku sih nggak bisa ya, satu realis gitu nggak bisa. Jadi kalau misalnya satu, ya udah bener-bener dimaksimalin semuanya, dibaca lagi, semua dilihat lagi laporannya, ada yang kurang apa enggak, yang direvisi apa enggak gitu, revisiannya udah selesai semua apa enggak gitu. Jadi satu tuh malah kayak ngelihat yang kecil-kecil itu malah dilihat lagi udah selesai apa belum gitu. Terus habis itu sama pelajarin lagi lah, pasti baca laporan, baca presentasi, terus misalnya kalau ada data yang kurang cari lagi gitu. Malah lebih ngebut sih aku kalau misalnya H-1, nggak bisa aku kalau misalnya relax di H-1. Lebih berpacu dengan waktu ya Mbaknya berarti. Iya, lebih Tapi ya deg-degan malahan. selama itu memberi Mbak kesempatan untuk lolos lebih tinggi ya hal yang tepat Eh, untuk dilakukan Mbak. iya, nggak tidur pun nggak apa-apa. Pusing kok. Oke nih. Mulai ya, Mungkin Mbak ya. Aku ngepost. Mbak Mbak Foni. Sebentar. Ini kayaknya nggak apa-apa deh. Ya, kayak doi ya, Mbak ya. Nah, Bener. Kadang hilang, kadang ada gitu. Lagi Iya. dibutuhin, nggak ada. Waduh. Oke, aku play lagi ya ini. Iya. Oke, tadi kan sudah ini ya, sudah tahu Mbaknya kayak gimana juga. Jadi lebih ke kalau nggak prepare H-1 malah nggak tenang gitu ya, Mbak, mungkin ya. Jadi lebih Iya, matengin lagi gitu. Oke, karena ini sudah selesai gitu, kita udah mengulik tentang TA-nya Mbak Foni, lebih ke kalau mau ngambil desain motif tuh kayak gimana. Jadi teman-teman udah ada kebayangan nih, oh ternyata penelitiannya itu sedemikian rupa gitu kan. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan mental dan harus tertata sih kalau misalkan mau ini ya, mau ngambil TA ini. Karena risetnya juga lumayan banyak. Oke, yang terakhir Mbak, ada nggak Mbak pesan, terus kesan atau apapun deh untuk kita-kita ini yang lagi kuliah, terus teman-teman juga yang 2018 dan mahasiswa yang lain yang sekarang on the way TA gitu, yang mau lulus. buat yang ambil TA aja ya. Buat yang mau ambil TA kan pasti kalian awal-awal itu ngajuin judul kan. Judul gitu ke dosen. Jangan ambil bidang yang ternyata kalian nggak suka. Jadi ambil aja bidang-bidang yang suka itu 3 dari 3. Terus udah kan nanti kepilih 1. Tapi waktu kepilih 1 tuh kalian awal-awal tuh merasa kayak yakin gitu. Oke, kita lanjutin. Tapi di tengah-tengah pasti ada ragu lah. Kalau misalnya ini benar-benar judul kayak aku apa enggak ya, kayaknya kok nggak cocok atau gimana, itu pasti kerasa ragunya gitu loh di tengah-tengah. Kalau misalnya kalian ragu terus berhenti, jangan deh. Kalau misalnya kalian ragu, udah lanjutin aja, kerjain, terus cari-cari lagi, jurnal-jurnal, udah cari-cari lagi, gimana gitu. Biar kalian yakin lagi. Kalau misalnya kalian berhenti di situ, nanti nggak selesai-selesai gitu. Jadi pokoknya yakin aja, di tengah-tengah emang bakal ragu gitu loh, tapi tetap aja yakin nggak apa-apa, ini judulnya gitu, lanjutin sampai selesai. Pasti bisa kok nanti selesai. Ada dosen, ada temen yang pasti bakal bantuin kalian buat nyelesain TA itulah. Buat teman-teman
yang masih belum ambil TA, persiapan aja dulu gitu. Kalian mau ambil TA yang tentang apa gitu topiknya, kalian bisa ngambil matkul tambahan gitu kan, kayak aku ngambil matkul tambahan motif grafis, kan pasti ada kuliah tambahan itu kalian ambil aja buat persiapan gitu. Sama ya semoga sukses aja kuliahnya, harus tetap dijaga semangatnya gitu meskipun offline pasti susah fokus lah, tapi pasti bisa kok lulus gitu. Semoga aja tepat waktu juga. Berarti Amin banget ya. pesan dari Mbaknya ini kita baru dapat juga ya pada sekiranya emang nanti ada keraguan di tengah-tengah itu udah terobos aja, lanjut terus. Jangan malah stop gitu ya, tapi malah kerjain aja gitu. Iya, dan kuncinya juga sebenarnya di awal juga sih. Kalau bisa pilih judul yang memang sekiranya suka dan yang apa ya, menghindari penyesalan gitu nggak sih Mbak? Mungkin di tengah ada ragu, tapi ya terusin aja. Kalau emang di awal udah menentukan keputusan yang bulat. Nah itu juga tadi disinggung juga ya, bagi teman-teman semester bawah dari 2021-2020 mungkin ya Van, tadi disinggung juga ada mata kuliah pilihan tuh, sekiranya kalian mau mempersiapkan TA dari awal mungkin bisa nyoba-nyoba nih, kayak kira-kira apa yang cocok bagi kalian, mungkin bisa ikut seperti Mbak Foni tadi, ada di desain grafis, desain motif, atau mungkin ada komik juga, atau mungkin ada videografi dan kawan-kawannya, nanti sinematografi gitu-gitu bisa ikut tuh, jadi kalian bisa merasakan apa yang perlu disiapkan atau mungkin emang itu jalan benar kalian untuk TA nanti. Betul, disiapin aja dulu gitu, kan mumpung masih nggak banyak juga tugasnya. Banyak sih tugasnya, cuma nggak terlalu apa ya, kan beda kan tingkatannya, kayak semakin lama ya emang semakin sulit kan bisa dipersiapin dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya TA-nya nanti biar lebih lancar aja gitu basicnya. Mantap. Mantap sekali. Terima kasih banyak Mbak Foni sudah meluangkan waktunya gitu buat Finalex, dan buat teman-teman juga. Ini sebenarnya kita kembalikan juga ke teman-teman biar teman-teman punya insight baru tentang TA, teman-teman punya informasi yang lebih dalam lagi. Jadi biar tahu nih step by step-nya kalau mau ngambil TA ini, TA itu gitu. Jadi benar-benar harus dicatat banget ya informasi-informasi penting dari narasumber-narasumber kita semua. Oke, karena sudah diberi pesan untuk teman-teman yang on the way TA sama Mbak Foni, itu menandakan podcast kita juga udah selesai nih. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Foni, semoga sukses. Ditunggu ya Mbak realisasi scarf-nya, jadi bakalan sangat didukung juga, semoga cepat launching dan bisa jadi bisnis lanjutan sih. Amin. Kalau TA-nya berlanjut banget ya, jadi cuan banget itu. Oke, sekian dari podcast TA Finalex 2021. Makasih banyak juga buat Ivana sama Ray. Tentunya. Terima kasih juga Mbak. Oke, dari aku Ivana sama partner aku. Berterima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Mbak Foni. Dan untuk teman-teman, jangan lupa apa, Van? Jangan lupa buat stay tune Instagramnya Finalex di Final Exhibition, @finalexhibition. Jangan lupa juga buat follow up nih YouTube-nya DKVITES, karena banyak narasumber-narasumber yang hadir di podcast TA kita kali ini. Oke, jadi selesai sudah episode 8 dari podcast TA Final Exhibition 2021. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih.